Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Santi Tole Channel. Jangan lupa bahagia ya sob. Bersyukur dengan apa yang ada. Dan moto saya seperti biasanya, ikhtiar dalam setiap langkah, bersyukur dalam setiap kejadian. Begitu ya sob. Hari ini aku masak jamu. Biasanya setiap hari aku masak jamu. Cuman kan karena kemarin kan Ramadan, jadi libur 1 bulan masak jamunya. Terus Lebaran. Nah ini baru mulai hari pertama aku buat jamu lagi. Ini jamu wejahan namanya kalau orang Jawa bilang. Semuanya dikepruk aja, kunyit, jahe, serai, bunga lawang, kapulaga, kayu manis, cengkeh, ketumbar, dikeprok, masukkan. Terus aku masukkan lagi sama kayu bajaka. Ini dia, ada kayu bajakanya ini, sepotong aku masukkan juga, jadikan satu. Terus taruh gula merah sedikit biar nggak getir kali. Terus taruh asam jawa sedikit biar rasanya agak lebih enak ya. Sebenarnya fungsi asam jawa itu kan untuk membakar lemak ya, bagi orang yang gemuk-gemuk itu kan. Tapi kalau aku nggak terlalu mau fungsi asam jawanya itu, karena aku suka gemuk, aku nggak suka kurus, aku suka gemuk. Jadi asam jawanya aku taruh dikit aja, hanya untuk supaya rasanya biar lebih segar. Nah, kalau fungsi kunyit di sini kita semua pada tahu ya, fungsi kunyit itu apa ya? Untuk membunuh sel-sel. Tuh, aku nggak mau sebut, untuk membunuh sel-sel titik-titik tuh. Aku nggak mau sebut sebab serem ya. Patinya kunyit itu kan bagus. Biasanya kalau ada induk kunyit aku masukkan, tapi hari ini induk kunyitnya aku belum beli, yang ada hanya kunyit biasa. Nggak apa-apa ya, sama aja itu. Kunyit itu juga bagus untuk asam lambung. Yang aku tahu sih kalau jahe untuk tenggorokan ya. Terus kalau kayu manis, kapulaga, bunga lawang, cengkeh itu bagus untuk penderita sinusitis seperti aku. Aku kan setiap hari kan minum jamu ini. Jadi kalau aku minum jamu ini, aku buang lendir itu nggak susah. Bahkan kadang aku kan udah 2 kali operasi itu ya, sinusitis. Jadi kita membuang kotoran itu harus sampai operasi gitu. Nah dengan aku minum jamu ini, aku nggak mau dioperasi lagi, karena sinusitis itu kan nggak bisa sembuh, dia menghasilkan lendir terus. Nah dengan aku minum jamu ini, lendir-lendir yang ada di tenggorokan itu bisa keluar sendiri. Terus kotoran-kotoran kita yang mengeras, yang ada di tenggorokan, yang ada di rongga THT lah khususnya, dia bisa keluar sendiri, dia bisa luntur sendiri. Itu yang aku rasakan ya setelah aku minum jamu ini. Tapi kita nggak minum es ya sob. Kalau kita kuat minum es payah juga, karena kan es itu kan dia membekukan lemak dia di dalam. Kalau es, aku nggak minum es. Nah, jadi aku lebih minum air yang hangat, karena air hangat itu enak di tubuhku. Jadi aku minum air hangat. Air hangatnya pun lebih deket-deket yang agak-agak panas gitu, enak di tubuhku. Jadi minum jamu ini nggak aku sendiri yang minum. Kalau aku buat, aku bagi untuk anakku juga. Kata anakku, bu jamunya enak kayak bandrek katanya. Jadi sama dia dikasih madu, terus ditaruh es gitu. Kebetulan anakku tuh memang seneng dia minum minuman ramuan-ramuan gini kan. Jadi aku minum jamu ini selain memang seger lah di badan gitu ya, kan bagus ini sob, kita buat sendiri. Jadi ini aku buat, biasanya aku buat 2 kali rebusan terus aku buang. Jadi kalau udah 2 kali pakai, aku buat baru lagi gitu.
Tapi kalau kayu bajakanya aku ambil. Kayu bajaka ini dia tahan sampai lama, sampai pucat dia. Kalau udah pucat aku nggak pakai lagi. Nah, kayu bajaka ini kan fungsinya yang aku tahu untuk tiroid ya, kayak kelenjar, lemak. Jadi aku merasa selama ini di leherku tuh ada sakit, selalu sakit gitu, sampai berobat kemana-mana, udah bertahun-tahun di leher itu. Ternyata udah difoto, udah diperiksa darah, ternyata nggak ada apa-apa di leherku, nggak ada tiroid, bersih. Jadi pertanyaannya, kenapa leherku ini selalu nggak nyaman, selalu sakit gitu, kenapa gitu. Nah, ternyata setelah aku tidak konsumsi lagi mecin, aku kan kalau masak biasanya pakai Royco tuh. Nah, mulai sekarang aku nggak mau lagi pakai Royco. Yang namanya mecin aku nggak pakai, biar aja lah masakanku nggak enak, nggak apa-apa. Jadi aku pakai hanya gula, garam. Dan biasanya aku masak itu garamnya itu terasa banget gitu kan. Nah, semenjak aku sering sakit leher, aku masak itu garamnya nggak mau terlalu banyak, yang biasa-biasa aja lah gitu, nggak mau yang sampai terasa kali garamnya. Nah, ternyata mecin sama garam itu yang mengandung asin-asin, makanan-makanan yang mengandung asin-asin itu bisa membuat kelenjar di leher, bisa membuat tiroid. Jadi dia nabung. Nah, waktu masih muda nggak ada terasa apa-apa. Nah, sekarang udah umur kita udah tua, barulah terasa nggak nyaman itu di leher itu. Nah, setelah aku mengurangi konsumsi garam dan setelah aku nggak pakai lagi mecin, alhamdulillah leher aku nyaman. Terus satu lagi, jangan terlalu makanan yang berminyak. Jadi kalau aku tuh makan gorengan yang mengandung minyak banyak, lehernya tuh pasti sakit, pasti lehernya tuh mulai kumat lagi gitu. Jadi aku sekarang menghindari makanan yang berminyak. Aku lebih suka makan yang rebus-rebus, serba rebus. Jadi kalaupun aku makan yang minyak sedikit aja gitu, nggak seperti dulu. Jadi sekarang aku udah tahu penyebabnya kenapa leherku sakit. Nah, ternyata itu mecin, garam, dan minyak. Jadi aku menghindari itu. Iya, kita atasi dengan inilah sob, dengan semampunya kita, dengan kemampuan kita. Ini sudah siap ya sob. Jadi udah aku matikan. Ini aku biarin dulu, nanti aku saring, baru nanti aku bagi. Terus sisa saringannya ini nanti, sisa sampahnya ini aku masukkan ke dalam kulkas. Besok aku rebus lagi, begitu. Aku masaknya di tungku ini seperti ini ya sob. Apa ini? Tungku apa ini namanya? Tungku dari tanah ya. Nah, sama ini juga dari kayu, biar jangan bereaksi dia dengan logam. Salam sehat selalu. Semoga saudara-saudaraku yang menonton like, komen, dan sub, semoga kalian sehat selalu, diberikan keberkahan, keselamatan dunia akhirat, diberi kelancaran rezeki, yang paling terutama nikmat sehat. Jangan sampai kita korbankan nikmat sehat kita ya sob ya. Selalu diperhatikan apa yang kita makan, apa yang tidak baik untuk tubuh kita ya sob ya. Karena kalau kita masih muda oke. Nah, nanti menjelang udah tua baru terasa badan itu kita seperti menabung apa? Menabung penyakit. Nah, udah tua baru tuh nampak itu apa yang di tubuh kita yang nggak baik. Ternyata selama ini apa yang kita konsumsi salah. Nah, gitu. Jadi jangan diabaikan nikmat sehat dari Allah ya sob ya. Begitu saja. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Dadah, bye bye. Assalamualaikum.